سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian yang amat sangat berbahagia, kita awali majelis pagi ini dengan mengulang-ulang syukur kita kepada Allah, sebab Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Allah tidak pernah bosan memberikan nikmat kepada kita. Mulai kita lahir sampai detik ini, terus menerus Allah memberikan nikmat. Terus menerus Allah memberikan nikmat kepada kita. Walaupun kadang-kadang kita lupa kepada Allah, tapi Allah tidak pernah lupa kepada kita. Walaupun kita seringkali meninggalkan Allah, tapi nikmat itu masih diberikan kepada kita. Mudah-mudahan rasa syukur kita hari ini menjadi catatan amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menjadikan siang malam, Allah yang mentakdirkan kita hari ini, senantiasa melimpahkannya kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kajian kita sebulan yang lalu, kajian tentang orang tua yang anaknya menikah, lalu dia mengalami perasaan yang menyedihkan, dan seorang ibu lalu kemudian mengirim surat kepada anaknya, mengirimkan surat kepada anaknya, mencurahkan isi hatinya dan memberikan nasihat kepada anak lelakinya. Dan setelah kemudian sang anak menerima surat itu,
Kemudian sang anak membalas surat ibu itu, membalas surat ibu kandungnya. Dan pagi ini kita ingin mendengarkan bagaimana ungkapan hati, ungkapan perasaan, jawaban sang anak kepada ibu kandungnya. Sang anak boleh menuliskan kepada ibunya. Kepada yang tercinta, bundaku yang tersayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan bagi orang tua dan menjadikan mereka pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta sahabatnya hingga hari kiamat. Ibuku tersayang, aku terima surat yang kau tulis dengan tetesan air mata terbuka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satupun huruf yang aku sisakan. Tapi aku tahu tahukah kau, wahai ibu, bahwa aku membacanya semenjak sholat isya. Aku tutup pintu kamar, aku buka surat yang tuliskan untukku, dan aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok, setelah fajar telah terbit dan azan pertama telah dikumandangkan. Wahai ibuku, sebenarnya surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruh di atas batu pasti akan pecah. Jika engkau letakkan di atas daun yang hijau, tentu ia akan mengering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan termakan oleh ayam, tidak akan tertelan oleh itik. Sebenarnya lah surat itu, wahai ibu, bagiku bagaikan petir kemurkaan. Bagiku bagaikan petir kemurkaan. Jika suratmu itu dilencurkan ke pohon yang besar, ia akan rebah dan cepat terbakar. Suratmu itu, wahai ibu, bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang siap memuntahkan kepada ibuku. Aku telah membaca suratmu, sedangkan air mataku tak pernah berhenti. Bagaimana tidak jika seandainya surat itu ditulis bukan seorang ibu dan ditulis bukan ditujukan kepadaku? Layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis surat ini adalah ibuku sendiri, dan surat itu ditujukan untukku sendiri. Wahai ibuku, sungguh aku sering membaca kisah sedih. Aku sering membaca kisah sedih.
tidak terasa bantal telah dijadikan sandaran, telah menjadi basah oleh air mata. Bagaimana pula surat yang telah ibu tulis itu, dan itu bukan cerita yang ibu karang-karang, dan bukan sebuah drama yang ibu perankan, akan tetapi itu adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayangi, sungguh berat cobaan, sungguh malang penderitaanmu, dan semua yang telah kau sebutkan benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung adikku. Ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua dan engkau mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja, dan jadilah engkau mencari apa yang bisa dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuh-tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual di kedai tersebut bahwa apa yang engkau ambil itu adalah hutang. Apa yang engkau ambil tersebut adalah hutang. Hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Wahai ibuku, ibuku tersayang, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan. Engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau cukur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpankan untukku sepulang sekolah tumbung kelapa hanya untuk melihat aku mengambilnya segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak. Ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam, ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam, wahai ibuku yang tercinta, maafkanlah anakmu ini. Maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua hingga sekarang, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan setitik pun. Duniamu hanyalah rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu saja. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali kami anak-anakmu datang ziarah mengunjungimu di rumah. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan yang kau rasakan, wahai ibu. Hari-harimu adalah perjuangan, dan semua kehidupanmu hanyalah berkorban. Ibu, maafkan anakmu ini.
Semenjak Engkau pilihkan untukku seorang istri, semenjak Engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah Engkau puji sifat dan akhlaknya, wanita yang telah Engkau sanjung pula suku dan negerinya, Engkau katakan itu kepadaku, ambillah dia sebagai istri. Gadis yang pemalu, yang pandai bergaul, berakhlak mulia, punya nasab dan wanita soleh. Semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu wahai ibu. Aku seakan-akan lupa denganmu wahai ibuku. Keberadaan dia sebagai istriku telah membuat aku lupa posisi engkau sebagai ibuku, telah membuat aku lupa akan posisi engkau sebagai ibu kandungku. Senyuman dan sapaannya telah membuatku terlena dengan sapaan dan himbauan. Ibuku tersayang, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut, karena ia telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, terutama perhatiannya dalam berbakti kepadamu wahai ibuku, terutama perhatiannya dalam berbakti kepadamu. Bahkan sudah beberapa kali ia memintaku untuk menyediakan waktu untuk mengunjungimu. Ia memintaku agar meluangkan waktu untuk mengunjungimu, wahai ibuku. Bahkan hari yang lalu ia telah membuatkan makanan buat istriku, telah membuatkan makanan buat wahai ibuku. Akan tetapi aku tidak punya waktu untuk mengantarkannya hingga makanan itu menjadi basi. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya, dan engkau tidak mengaitkannya kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik, istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk kebahagiaan kami dan keluarga kami. Wahai ibuku, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru, seperti anak kecil yang mendapatkan boneka atau mainan lainnya. Sekali lagi maafkan aku, wahai ibuku. Aku tidaklah membela diriku, karena dari Allah dan akhir pembicaraan ini, kesalahan itu ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang sedang kami alami. Perubahan suasana setelah engkau dan aku
berpisah. Perubahan jiwa ketika aku tidak hanya mengenal dirimu, tapi kini aku mengenal satu wanita lagi, istriku, dan itu adalah pilihan terbaik engkau, wahai ibuku. Wahai ibuku, perkawinanku dan keluargaku membuatku masuk ke dunia baru. Dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal. Dunia yang hanya ada aku, istriku, dan anak-anakku. Bagaimana tidak, istri yang baik dan anak-anak yang lucu. Maafkan aku, wahai ibuku. Aku merasa dunia ini hanya milik kamu. Aku tidak peduli dengan keadaan orang lain. Yang penting bagiku adalah keadaan keluargaku, anak dan istriku. Ibuku, maafkan aku, anakmu. Aku telah lalai, aku telah lupa, dan aku telah menyia-nyiakanmu, wahai ibuku. Aku pernah mendengar kajian bahwa orang tua difitrahkan untuk cinta kepada anaknya, dan anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Oleh sebab itu, dilarang mencintai anak berlebih-lebihan, dan anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tuanya. Itulah yang terjadi pada diriku, wahai ibuku. Aku seperti orang linglung ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika aku melihat anakku diare. Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu atau pada ayahku. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu. Sulit aku merasakan perasaanmu. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah lama engkau ajarkan kepadaku sejak aku kecil. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau didikkan padaku sejak aku kecil, tentu aku telah seperti anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tua, wahai ibu, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti berbakti kepada orang tua. Dan setelah suratmu datang, barulah aku mengerti. Karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam, seperti semua permasalahan berat yang engkau hadapi selama ini. Sekarang aku baru mengerti, wahai ibu, bahwa hari-hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anaknya telah menikah dengan seorang wanita.
Sekarang aku baru mengerti bahwa hari-hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anaknya telah menikah dengan seorang wanita. Di matanya, wanita yang telah mendampingi putranya itu adalah manusia yang paling beruntung. Bagaimana tidak? Dia telah mendapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadi dan matang ekonominya dari seorang ibu yang telah lelah membesarkannya. Dengan detak jantungnya ia peroleh kematangan jiwa, dan dari uang ibu itu pula ia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas ia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungannya dengannya, kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Laki-laki sebagai anak dari ibunya, dan ia sebagai suami dari istrinya. Ibuku sayang, maafkan aku ibu, ampuni diriku, karena satu tetes air matamu adalah lautan api bagiku. Maka janganlah engkau menangis lagi, wahai ibuku. Jangan lagi engkau berduka, wahai ibuku. Karena duka dan tangismu menambah dalam jantungnya diriku ke dalam api neraka. Karena duka dan tangismu menambah dalam jatuh diriku ke dalam api neraka. Aku takut ibu, aku cuma cemas dengan banyaknya dosaku kepada Allah, dengan banyaknya maksiatku kepada Allah, dengan bertumpuk-tumpuk dosaku kepada Allah. Sekarang bertambah pula dengan dosaku kepadamu. Sekarang bertambah banyak lagi dengan dosaku kepadamu, wahai ibuku. Dengan apa aku mendapatkan ridho Allah? Sekiranya engkau tidak meridhoiku, apa gunanya semua kebaikan? Sekiranya di matamu aku tidak punya kebaikan setitik pun, bukankah ridho Allah tergantung dari ridhomu? Dan sebaliknya, bukankah kemurkaan Allah tergantung dengan kemurkaan? Tahukah engkau ibu, seburuk-buruknya diriku, aku masih merasakan takut kepada murka Allah. Tahukah engkau ibu, seburuk-buruknya diriku, aku masih merasakan takut kepada murka Allah. Apa jadinya hidup jika hidup penuh dengan murka dan laknat serta jauh dari berkah dan kenikmatan? Kalau akan murka pula itu yang akan aku peroleh, wah ibu,
Izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini. Izinkan aku buang semua kebahagiaanku selama ini, demi hanya untuk bisa menyeka air matamu, wahai ibuku. Kalau akan engkau murka kepadaku, izinkan aku datang kepadamu. Izinkan aku datang kepadamu dan membawa segala yang aku miliki, lalu aku akan serahkan semuanya kepadamu. Lalu terserah engkau, wahai ibu, mau kau berbuat apa, terserah engkau, wahai ibu. Wahai ibuku, sungguh aku tidak mau masuk neraka. Aku tidak mau masuk neraka. Aku tidak mau masuk neraka, wahai ibu. Wahai ibu, sekalipun aku memiliki kekuasaan seluas Fir'aun, mempunyai kekayaan sebanyak kekayaan Qarun, dan mempunyai keahlian setinggi ilmu Haman, pastikan, wahai ibu, tidak akan aku tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Tidak akan aku tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun hanya sesaat. Siapa pula yang akan tahan dengan azab neraka, wahai ibu? Tentu tidak ada. Tidak ada orang yang tahan dengan siksa neraka, dan termasuk aku, anakmu, wahai ibu. Ibu, maafkan anakmu. Maafkan anakmu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduanmu kepada Allah Ta'ala, bahwa engkau belum mengangkatnya ke langit, engkau belum mengangkatnya ke langit, maka ampun, wahai ibu. Maafkan aku, wahai ibu. Aku angkat seluruh jemariku dan 11 dengan kepala untuk memohon maaf kepadamu, wahai ibu. Kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan, salah ucap pula lisanmu, apalah jadinya nanti diriku? Tentu kebinasaan yang telak pasti akan menimpaku. Tentu diriku akan menjadi tunggul yang tumbang di sambar petir. Dan apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Apalah gunanya kemegahan, kekayaan, harta, sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi, dan dahannya pun tidak akan sampai ke langit. Di tengahnya dimakan kumbang bulan. Wahai ibu, wahai ibu, kalau doamu terucap atas wahai ibu, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi manfaatnya kekayaan. Tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan dan teman. Wahai ibu, dalam
dalam sepanjang sejarah anak manusia yang dibaca, tidak ada seorang pun yang hidup bahagia setelah terkena kutuk orang tuanya. Tidak ada orang yang bahagia setelah terkena kutukan orang tuanya. Itu di dunia. Maka aku tidak dapat bayangkan terkena kutukan itu di akhirat. Tentu lebih sengsara. Tentu lebih sengsara. Wahai ibu, setelah membaca suratmu, aku baru menyadari kekhilafan, kealfaan, dan kelalaianku ibu. Aku baru menyadari itu. Suratmu akan kujadikan jimat dalam hidupku. Suratmu akan aku simpan baik-baik di dalam hidupku. Setiap aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan aku baca ulang kembali. Ya. Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan aku baca ulang kembali. Tiap aku lengah darimu, akan kubuka dan kubaca lagi surat. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatmu. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku. Akan aku sampaikan kepada anak-anakku bahwa ayah mereka dulu pernah lalai dalam berbakti, bahwa ayah mereka pernah lalai dalam berbakti, lalu ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah. Ayah mereka pernah berbuat salah, sehingga ia telah menyakiti orang yang seharusnya ia cintai. Lalu ia kembali kepada petunjuk. Tua, siapa yang tidak akan mengalami ketuaan, wahai bunda, wahai ibuku? Badanku yang saat ini tegap, rambutku yang hitam, kulitku yang kencang. Akan datang suatu masa, badan yang tegap itu akan ringkih dimakan usia. Rambut yang hitam akan dipenuhi uban, ditelan oleh waktu, dan kulit yang kencang akan menjadi keriput, ditelan oleh zaman. Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Namun suatu saat nanti ia akan jatuh pula, dikejar dan diperebutkan oleh burung kecil lain. Singa si raja hutan yang selalu mangsa, jika telah tiba tuannya, dia akan dikejar-kejar oleh anjing-anjing kecil tanpa perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, dan tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal buruk. Amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu, doakan anakmu. Doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu. Di masa banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ibu,
Doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu di masa banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Angkatlah ke langit munajatku untukku. Angkatlah ke langit doa-doa baik untukku, agar aku memperoleh kebahagiaan abadi di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ibu, wahai ibuku tersayang, sesampainya surat ini, insya Allah tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anak. Tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anakmu ini. Setelah ini tidak ada lagi kejauhan antara aku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, tawamu adalah tawamu, dan tangismu adalah tangisku. Aku berjanji untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya, dan aku berharap aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Bahagiakanlah dirimu, wahai ibuku. Buanglah segala kesedihanmu. Cobalah engkau tersenyum. Ini kami, aku, istri, dan anak-anak telah bersimpuh di hadapanmu dan mencium tangan. Salam hangat dari anakku. Ibu rahimahullah. Itulah surat balasan dari seorang anak ketika dia berumah tangga, setelah ia merasakan kehidupan rumah tangga, dan dia mendapatkan surat dari ibunya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini ada beberapa hal yang penting untuk kita jadikan hikmah pelajaran bagaimana orang tua dengan anaknya, terutama bagaimana seorang ibu dengan anaknya. Ibu Rasulullah, seorang ibu sesungguhnya adalah kekayaan termahal buat seorang anak. Dan nasihat dari seorang ibu yang lahir dari lubuk hati paling dalam adalah nasihat terbaik buat anaknya. Maka hendaknya seorang ibu selalu menasihati anaknya. Hendaknya ibu-ibu tidak pernah bosan-bosan mengingatkan anaknya. Yakinlah, nasihat ibu itu akan menyentuh di hati anak. Nasihat ibu itu akan menyentuh di hati seorang anak. Nasihat yang berasal dari hati, nasihat yang tulus, nasihat yang ikhlas, nasihat yang menginginkan kebaikan buat anaknya. Walaupun anak-anak ibu-ibu sekalian sudah ada yang berumah tangga, sudah punya anak, punya keluarga sendiri, maka tetaplah seorang ibu selalu memberi nasihat kepada anak-anaknya.
Ibu-ibu rahimahullah, sepekan yang lalu ada sebuah kejadian. Seorang anak kami dapati ditangkap polisi. Kami dapati seorang anak yang sudah punya istri anak ditangkap polisi, dibawa ke Polda. Dia punya seorang ibu, ayahnya sudah wafat. Dia punya 3 anak perempuan. Dia punya istri. Saya sampaikan kepada dia, saya kebetulan mendampingi dia sampai urusannya selesai. Bayangkan ibu ditangkap Polda, dibawa ke Surabaya. Semua kepada dia, wahai mas, engkau punya ibu kandung. Kalau ibu kandungmu tahu engkau seperti ini dan engkau ditangkap dan engkau dipenjara, sungguh engkau telah membunuh ibumu pelan-pelan. Engkau sengaja membunuh ibumu pelan-pelan. Bayangkan, kalau ada seorang ibu tahu anaknya dipenjara, lalu anak perempuannya 3 tahun ayahnya dipenjara, betapa hancur hati seorang ibu, betapa robek-robek perasaan seorang ibu. Dan ketika kami ingatkan itu, jatuh air matanya, nangis. Baik, maka ibu rahimahullah, di sidang kemudian posisi ibu itu luar biasa kepada anak, sangat menyentuh hati anak. Karena tidak ada orang paling besar jasanya kepada anak kecuali seorang ibu. Kecuali seorang ibu. Yang paling dekat di hati anak itu seorang ibu. Karena 9 bulan 10 hari anak itu berada di dalam perut ibu. 2 tahun disusui. Maka ibu rahimahullah, dekatkan ibu-ibu kepada anak, dekatkan diri kita pada anak-anak, agar suatu saat kita mudah menasihati anak-anak kita. Yang kedua, ibu rahimahullah, ketika kita punya anak, maka satu tujuan terbesar kita adalah mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Tidak ada harapan terbesar, tertinggi bagi orang tua kecuali mendapati anaknya jadi anak yang soleh. Dan pada puncaknya adalah anak itu bisa berbakti kepada orang tua. Kebahagiaan orang tua itu bukan saat anaknya jadi jenderal. Kebahagiaan orang tua bukan saat anaknya datang membawa mobil mewah. Kebahagiaan orang tua adalah saat anaknya bisa berbakti kepadanya. Maka pastikan kita bersungguh-sungguh mendidik anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh.
kita punya penghasilan puluhan juta, tapi dia harus jadi anak yang soleh. Boleh anak kita punya rumah sendiri dari keringatnya sendiri, tapi pastikan anak kita jadi anak yang soleh. Yang kedua, doa orang tua adalah doa yang saja. Maka ibu, apapun kondisi anak kita, apapun kondisi anak-anak kita, maka doakan anak-anak kita semua akan menjadi anak yang baik. Saya kemarin pada zuhur kedatangan seorang ayah yang mendapati anak lelakinya yang telah dipondokkan 6 tahun, yang telah hafal beberapa juz Al-Quran, ternyata salah pergaulan. Baik. Anak pertamanya, anak lelakinya yang dipondokkan 6 tahun, hafal beberapa juz Al-Quran dan salah pergaulan. Waliyahulillah. Maka tetap saja orang tua harus selalu mendoakan kebaikan buat anak-anak. Jangan pernah salah ucap, jangan pernah salah doa, jangan pernah keliru kata-kata buat anak kita. Sebab jika itu diijabah Allah, maka itu bencana buat anak-anak. Ibu rahimahullah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Jadi ridho Allah tergantung ridho orang tua, sayangnya Allah tergantung sayangnya orang tua, cintanya Allah tergantung cintanya orang tua, keselamatan anak tergantung doa baik orang tua. Maka jaga hati, jaga perasaan, jangan ada jengkel, jangan ada marah, jangan ada dendam, jangan ada perasaan tidak baik kepada anak-anak kita. Walaupun hanya perasaan, walaupun hanya di dalam hati. Apapun ujian kita, apapun masalah anak-anak kita, tetaplah kita orang tua mendoakan kebaikan buat anak-anak kita. Ibu-ibu rahimahullah. Kemudian berikutnya adalah ibu rahimahullah. Sekali-kali ibu nulis surat buat anak, nulis wasiat buat anak-anak penjenengan, tulisan tangan ibu-ibu sendiri, tulisan tangan ibu-ibu sendiri buat anak-anaknya. Nasihat yang bisa disimpan oleh anak-anak kita, nasihat yang bisa dibaca lagi oleh anak-anak kita, nasihat yang bisa hadir di pikirannya berulang-ulang. Karena kalau kita menasihati anak kita, ucapan saat kita ketemu, saat itu mungkin anak ingat, boleh jadi berikutnya dia akan lupa, boleh jadi berikutnya dia akan lupa. Maka ibu rahimahullah, sekali waktu tulis surat buat anak-anak jenengan, anak lelaki maupun perempuan, kirim surat cinta dari ibu buat
anak. Atau ibu rahmatullah, kalau anak-anak kita ada media sosial ini, ada media sosial, ibu-ibu misalnya punya Instagram, ya, maka ibu-ibu sekali waktu mungkin ada konten-konten yang baik yang bisa jadi nasihat buat anak. Posting di Instagram kita dan kolaboratorkan dengan Instagram anak-anak kita, supaya apa? Supaya ketika anak-anak kita buka medsos sosialnya, anak kita akan bisa membuka salah satu yang pernah dinasihatkan oleh orang tua buat anak-anak. Ibu orang tua, mohon maaf, kami anak saya nggak jauh, kuliah jauh di Jember, jauh, nggak bisa ngomong langsung dengan anak, nggak bisa ngobrol anak, nggak bisa. Salah satu yang saya lakukan adalah saya posting di Instagram saya kolaboratorkan kepada Instagram anak-anak saya supaya muncul di dalam akun Instagram anak saya, supaya kalau anak saya buka Instagramnya, dia tetap bisa dapatkan nasihat kebaikan itu. Itu salah satu caranya untuk nasihati anak. Atau mungkin ibu-ibu yang berbahagia, ibu-ibu bisa pula merekam nasihat ibu buat anak-anak secara langsung. Ibu bisa merekam nasihat yang akan ibu berikan kepada anak-anak. Kalau tidak bisa nulis, silakan ibu-ibu posting, kirim ke anak-anak. Silakan ibu-ibu bicara apa yang ibu harapkan dari anak-anak. Silakan ibu-ibu sampaikan apa yang ibu inginkan buat anak-anak. Silakan ibu rekam video dan kirim ke anak-anak atau posting di Instagram kita, dan anak-anak kita supaya menerima kolaborator yang kita kirim. Karena sekarang zamannya seperti itu, dan media sosial itu yang hari ini paling sering dipegang oleh anak-anak kita. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah Ibu tolong yang mobilnya 1406 yang keluar itu ada mobil yang keluar, tolong dimundurkan. Yang mobil 1406 yang di luar sebelah sana itu loh, tolong mundur sedikit, ada mobil yang mau keluar, mobil besar. Nah mobil itu 1406 ya, mundur warna ya. Ibu rahmatullah, selanjutnya yang berikutnya adalah dalam kisah ini kita mendapatkan pelajaran berharga, yaitu seorang ibu yang kemudian berusaha untuk mencarikan jodoh buat anaknya. Orang tua yang memilihkan jodoh buat anaknya. Dan anak tidak memilih sendiri
siapa pendamping hidupnya, tapi orang tua yang memilihkan buat anaknya. Karena insya Allah orang tua bisa melihat seseorang yang akan dijodohkan buat anaknya lebih jujur daripada anaknya mencari sendiri. Maaf ibu, mobil Daihatsu Surion yang di luar pagar tuh ibu, ibu ada yang merasa bawa mobil Daihatsu Surion yang warna baru ya? Mobilnya warna ungu tapi tidak ada. Yang di luar pagar ini ada mobil mogok mau keluar nggak bisa, khawatir kegeser ya, kegeser nggak ada ibu, nggak ada merasa bawa mobil warna ungu. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, baik. Maka ibu rahimahullah, ibu-ibu punya kewajiban untuk mencarikan jodoh buat anak-anaknya, baik anak-anak kita laki-laki maupun anak kita perempuan. Sebulan yang lalu saya diundang salah satu jamaah pengajian kami di daerah Korea yang beliau sama-sama satu jamaah, sama-sama satu majelis taklim, kemudian berupaya menjodohkan anaknya masing-masing. Ini contoh, sebulan yang lalu saya mendatangi salah satu jamaah pengajian majelis taklim yang kemudian dua keluarga ini sama-sama satu majelis, sama-sama satu pengajian, lalu menjodohkan ini anak perempuan dengan anak laki-lakinya. Maka itu menjadi salah satu cara yang penting, cara terbaik untuk anak kita berumah tangga. Karena jangan sampai anak kita berumah tangga lalu dia salah memilih jodoh buat dirinya. Sebagaimana yang tadi kami ceritakan, seorang ayah yang telah mondokkan anaknya 6 tahun, lalu anaknya salah pergaulan dan dia memilih jodoh sendiri, bergaul bebas. Sampai bayangkan ketika kemarin saya WA calon istrinya yang DPWA-nya tidak berhijab, saya nasihat, mohon maaf Mbak, sebaiknya DPWA diganti yang berhijab. Saya tutup doanya, semoga Allah merahmati Anda, menjadikan keluarga Anda sakinah mawaddah warahmah, amin. Apa balasannya? Wanita itu calon suami laki-laki yang mondok 6 tahun berpenuh mengatakan, mohon maaf, itu tidak ada hubungan dengan agama saya. Itu terjadi. Itu terjadi kemarin. Setelah diajak begitu, saya kemudian sampaikan kepada calon suaminya, saya lihat namanya sangat indah Islam, Muhammad Hasbi bla bla bla. Saya melihat doa nama Anda sangat Islami luar biasa. Semoga doa kebaikan dari nama itu bikin orang tua Anda menjadikan Anda mulia. Amin. Saya sampaikan tentang urusan hijab, tak nasihati dia tentang calon isinya. Apa dia bilang? Nggak usah dibahas terlalu panjang, ini urusan saya dengan calon istri saya di hati. Ada banyak terjadi itu. Waliyahulillah. Maka orang tua itu perlu mendampingi anak-anaknya dalam segala urusan.
terjadi. Sampai seorang tuanya cerita sama saya, betapa susahnya mengingatkan anak lelakinya, betapa sulitnya nasihati anak lelakinya. Sampai dia bilang sama anak lelakinya, dinasihati ibunya supaya mempertimbangkan untuk melanjutkan pernikahan. Sampai ayahnya bilang kepada anaknya, nah, orang yang susah dinasihati itu dua, satu orang gila, dua orang jatuh cinta. Sampai dibilang begitu kepada anak lelakinya. Anda bayangkan. Dan itu dunia anak kita hari ini. Itu dunia anak kita hari ini. Padahal ayahnya Masya Allah punya pondok, ibunya pengurus pondok, dan diuji dengan anak lelaki. Maka di sini pentingnya orang tua selalu ngasih nasihat kepada anak-anaknya. Dan salah satunya adalah urusan jodoh. Ya. Berikutnya ibu rahimahullah. Si ibu kemarin ketika dia nulis surat tentang rumah tangga anaknya, sang ibu kandung sama sekali tidak menyinggung soal menantunya. Sama sekali sang ibu mertua tidak menyinggung soal menantu perempuannya. Maka ibu rahimahullah, kalau ada di antara kita punya menantu, jangan mudah-mudah konflik dengan menantu. Jauh lebih sulit diselesaikan daripada konflik dengan anak sendiri. Karena menantu itu selalu saja sensitif. Maka betapa bijaknya seorang ibu ketika dia ada masalah dengan anaknya, dia sama sekali tidak menyinggung satu kata pun terkait dengan menantu. Maka harus bisa menjaga hubungan baik dengan menantu. Menantu mertua ini persoalan seringkali rumit dalam urusan rumah tangga. Ibu rahimahullah, dan apa yang diceritakan oleh seorang anak kepada ibu kandungnya, saya mengatakan agar tidak menyangkut pautkan urusan isinya dengan masalah dengan orang tua. Jadi anak yang baik itu tidak menyeret orang lain dalam persoalan dia dengan orang tua. Dan karena dia merasakan memuji istrinya, memuji isinya, sebab isi itu adalah pilihan orang tua. Ya, si anak memuji istrinya, kebaikan istrinya, walaupun tentu isinya tidak sempurna, tetapi dia memuji isinya sebagai pilihan dari ibu kandung. Dan ketika menjadi menantu, seorang wanita misalnya punya suami, lihatlah si menantu perempuan tadi mengingatkan suaminya untuk berbakti kepada ibunya. Jadi seorang istri itu punya kewajiban mengingatkan suaminya untuk berbakti kepada ibunya. Jangan sampai sebaliknya ada seorang menantu menghalangi pasangannya berbakti kepada orang tuanya. Karena salah satu masalah yang sering terjadi seperti itu. Beberapa kasus yang saya dapati, konflik itu sampai berkepanjangan karena yang asal mulanya anak dengan orang tua sampai melibatkan menantu. Asalnya mertua dengan menantu sampai melibatkan anak kandungnya.
melebar persoalan-persoalan rumah tangga. Ya. Maka ini pentingnya kerjasama yang baik antara anak dengan orang tua, termasuk dengan anak cucunya. Ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah-kisah seperti ini menjadi salah satu cara baik, cara bijak untuk memberikan nasihat. Karena kadang-kadang kalau kita kasih nasihat secara langsung, kadang-kadang ucapan kita tidak bisa sistematis, kadang-kadang di luar kontrol, kadang-kadang berlebihan. Maka ketika mau ngasih nasihat kepada anak-anak kita, usahakan disiapkan apa yang akan disampaikan kepada anak-anak kita, ya, agar yang disampaikan tepat, ya, tidak sampai kemudian menimbulkan persoalan jauh lebih besar lagi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kita pagi ini, mudah-mudahan membawa kemanfaatan buat kita semua. Sebelum diakhiri, jika ada satu dua disampaikan, monggo dipersilakan ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini saya mau bertanya yang biasanya dialami oleh Pak Sutri, pasangan suami istri yang baru menikah, apalagi itu keluarga kecil, Ustaz. Jadi suaminya itu anak pertama, punya adik perempuan. Jadi kadang-kadang seorang ibu kalau anaknya menikah mesti memilih, pokoknya kamu harus di sini gitu. Dan itu kadang-kadang yang tidak tetap malah istrinya gitu. Karena mungkin mau keluar dari rumah dalam arti ingin hidup mandiri. Gimana sebagai seorang istri itu memilih pengen mandiri sendiri apa ikut suami hidup di rumah mertua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dijawab Satu dulu ya. Bagaimana posisi seorang istri ketika dia menikah? Pilihan antara hidup mandiri atau tinggal bersama mertua. Ya. Pertama, perlu dipahami buat seorang wanita ketika dia menikah, sesaat setelah akad nikah, pemimpin seorang istri adalah suami. Maka di sini seorang istri dia wajib taat kepada suami. Ya, sekali lagi dia wajib taat kepada suami. Ya. Berarti ya, saya dulu ketika nikah, istri saya itu anak perempuan ragil. Anda tahu tradisi Jawa itu, anak perempuan ragil itu mesti tinggal di rumah orang tua. Saya bilang sama calon istri saya, nanti kalau setelah menikah, syaratnya harus ikut saya. Maka konsekuensinya istri harus ikut. Yang kedua, apalagi jika misalnya seorang suami belum bisa memiliki rumah sendiri. Saya dulu sama ibu saya nikah nggak punya rumah. Awal menikah, sisa uang saya setelah akad nikah hanya 500.000 rupiah. Hanya 500 rupiah, saya nggak bisa kontrak. Saya harus tinggal dengan orang tua saya. Artinya istri saya ikut mertua. Setelah itu,
Tentu boleh seorang istri menyampaikan kepada suami, boleh ya, boleh seorang istri menyampaikan kepada suami untuk tinggal di luar rumah mertua, boleh. Tetapi kan tentu pertimbangan keluar dari rumah mertua kan ada banyak hal, ada banyak hal. Maka di situ kemudian perlu musyawarah yang baik antara istri, suami, dan mertua. Ya. Kalau memang dari banyak kemaslahatan itu tinggal mandiri dan mertua itu menyetujui, tentu tidak ada persoalan. Tetapi ketika nanti tidak ada kata sepakat, itu yang perlu dimusyawarahkan lebih jauh lagi. Sampai di suatu desa, ada kisah yang berlaku. Ada seorang ibu punya 2 menantu di Batu. Sang ibu ini rumahnya besar, kira-kira hampir rumahnya kira-kira mungkin 200 meter. Halamannya masih luas, kira-kira tanah semuanya hampir 1000-an. Anak dan menantunya dua-duanya itu kontrak. Karena pada akhir kemudian tidak disepakati untuk tinggal serumah. Kadang-kadang ada mertua yang nggak nyaman dengan menantu, ada menantu nggak nyaman dengan mertua. Ya. Tetapi itu semua perlu dibicarakan baik-baik. Jangan sampai kemudian memutuskan silaturahim. Kalau memang misalnya terpaksa kemudian tinggal berbeda, tetap silaturahim dijaga, kunjungi dirutinkan, ketemu dijadwalkan. Jangan sampai kemudian memutuskan silaturahim. Itu urusan hubungan menantu dengan mertua. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi dulu. Assalamualaikum Ustaz. Tadi kan menyampaikan untuk kita buat wasiat ya Ustaz. Barangkali Ustaz bisa kasih contoh bagaimana kata-kata baik supaya kita nggak salah ya, nggak salah mengucap juga nggak salah, dan bisa diterima oleh anak-anak zaman sekarang. Karena mungkin kadang-kadang kita terlalu emosi atau buat, paling tidak ada standar, ada contoh, nanti kita yang bisa memodifikasi sendiri sesuai dengan apa yang yang kita keluarga kita gitu. Ya. Itu Ustaz. Jadi barangkali bisa dicontohkan supaya kita ada gambaran yang bagaimana yang baik, wasiat yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Ini nanti contoh surat anak orang tua pada anak nanti tak share ke ibu saya, nanti itu bisa dibaca. Dan itu nanti kemudian bisa dimodifikasi oleh ibu menyesuaikan kondisi anak kita masing-masing kan berbeda. Ya, kita punya problem yang macam-macam. 10 anak 10 macam persoalannya. 20 anak 20 jenis problemnya. Nanti insya Allah tak share tentang 2 materi yang sebelum ini dan hari ini insya Allah tak share ke ibu sekalian. Nanti silakan dibaca kira-kira apa yang perlu ditambah, dikurangi untuk anak-anak kita. Itu tren nasihat, ya, buat anak-anak kita. Ya. Misalnya anak kita, kita tahu anak kita nggak sholat, kan kita nasihat tentang urusan sholat. Anak kita misalnya tentang urusan apa? Misalnya hartanya dia kerja di tempat yang gajinya besar, rawat kursi. Bagaimana kita nasihat kita agar menjaga diri dari harta yang haram misalnya, ya. Jadi nanti disesuaikan dengan ibu-ibu sekalian. Okay? Insya Allah nanti kirim ke ibu-ibu ya, insya Allah ibu. Ada lagi ibu boleh? Ada lagi ibu? Sudah tidak ada? Cukup insya Allah ya. Saya kira itu kajian kita hari ini. Dan sejenak mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan di majelis yang berkah ini
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma ya Allah kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami yang berkumpul di masjid ini ya Allah. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Ampuni sebanyak apapun maksiat-maksiat yang pernah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan dosa-dosa kami menjadi penyebab musibah buat anak-anak kami. Ya Allah, jangan jadikan kesalahan-kesalahan kami menjadi bencana buat anak-anak kami. Jangan jadikan kekhilafan kami ya Allah menjadikan Engkau murka kepada keluarga kami. Ya Allah, berikan kepada orang tua kami ya Allah umur yang berkah. Ya Allah, berikan kepada ayah ibu kami kesehatan yang berkah. Ya Allah, izinkan kami berbakti kepada orang tua kami. Ya Allah, jika hari ini orang tua kami sudah tua, sudah lansia, sudah sepuh, izinkan kami menyayangi orang tua kami. Izinkan kami bisa membahagiakan ayah ibu kami. Mudahkan kami membuat mereka tersenyum ya Allah. Jangan sampai mereka sedih karena ulah kami ya Allah. Jangan sampai mereka susah karena sikap kami ya Allah. Jangan sampai mereka menderita karena perilaku kami ya Allah. Ya Allah, hari ini banyak orang tua kami telah wafat. Ampuni dosa orang tua kami. Ampuni kesalahan ayah ibu kami. Ampuni kekhilafan orang tua kami. Sebanyak apapun dosa-dosanya, ampuni ya Allah. Sebanyak apapun kesalahannya, ampuni ya Allah. Dan jadikan kuburnya sebagai taman surga ya Allah. Luaskan kubur bapak ibu kami, terangi kuburnya ya Allah. Berikan cahaya di makamnya ya Allah. Dan jauhkan orang tua kami dari siksa kuburnya. Rahmati orang tua kami. Cintai bapak ibu kami. Bahagiakan mereka ya Allah. Bahagiakan dunia akhirat ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-Sa'ilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, mudahkan kami jadi orang tua terbaik untuk anak-anak kami. Berikan kami kesabaran mendidik anak-anak kami. Tanamkan keikhlasan mendidik anak-anak kami. Berikan kami kekuatan mendidik anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jadikan anak kami semuanya soleh solehah. Jadikan anak-anak kami sholatnya istiqomah ya Allah. Lembutkan hati anak-anak kami. Berikan cahaya di hati anak-anak kami. Bukakan hati anak-anak kami kebaikan ya Allah. Ya Allah, jika anak-anak kami belum dapat jodoh, dekatkan jodoh anak-anak kami ya Allah. Mudahkan anak kami dapat jodoh yang soleh solehah.
Mudahkan anak kami dari jodoh terbaik ya Allah. Ya Allah, yang anak-anak kami sudah menikah berumah tangga, jadikan rumah tangga anak-anak kami sakinah, mawaddah, warahmah. Selamatkan keluarga anak-anak kami. Berikan bahagia kepada keluarga anak-anak kami ya Allah. Jadikan cucu-cucu kami soleh-solehah ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga besar kami bertakwa kepadamu. Ya Rahman ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.